Selamat pagi Pak Rudi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Di sini tujuannya kami ingin mengerjakan tugas proyek UAS dari WDK 3. Dan di sini kami mengambil topik sesi 6, yaitu mengembangkan spiritual pribadi dan mengenal Allah. Di sini kami menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin kami tahu pendapat dari Bapak sebagai dosen wawasan dunia Kristen itu bagaimana. Bisa saya mulai ke pertanyaan? Ya, terima kasih untuk Claudia yang bersedia untuk mewawancari saya. Silakan saja, semoga saya bisa menjawab dengan baik. Ya. Baik, kalau gitu saya mulai ke pertanyaan yang satu. Mengapa sebagian orang mungkin lebih menyukai spiritualitas daripada agama, dan bagaimana pandangan iman Kristen terhadap hal itu? Iya, pertanyaan ini sangat esensial karena membedakan antara spiritualitas dan religiusitas. Jadi kalau kita bicara religiusitas itu lebih banyak menjelaskan sebuah fenomena yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan seperti berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, dan berbagi kasih. Lebih banyak kepada aktivitas. Tetapi kalau di dalam religiusitas kurang ada kedalaman untuk menumbuh kembangkan pemahaman tentang siapa yang disembah, bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidupnya dan memperbaharui perilakunya, dan bagaimana dia bisa membangun relasi. Sehingga ketika ditanya mengapa sebagian orang lebih menyukai spiritualitas, karena spiritualitas itu begitu mendalam. Jadi bukan hanya fenomena keagamaan, tapi nomina keagamaan. Lebih mendalam, lebih lengkap, dan biasanya itu berkaitan dengan suatu ketersediaan waktu yang panjang, yang lama, karena tidak mudah orang mempersiapkan dan memperlengkapi diri dengan waktu yang begitu lama. Ya, kita tahu sendirilah, kalau religiusitas kan ada momen-momen yang singkat, doa 5 menit, baca Alkitab 10 menit, lalu ke gereja seminggu sekali, hanya 2 jam, kemudian mungkin ada aktivitas sosial keagamaan hanya 1 jam, 2 jam, selesai itu sepertinya terpisah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, religiusitas seperti itu, tapi spiritualitas tidak. Dia adalah sebuah kebiasaan yang lahir dari kedalaman pengenalan akan Allah, Tritunggal, tentunya pengenalan akan diri, lalu dari situ diekspresikan dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga kalau ditanya mengapa sebagian orang lebih menyukai spiritualitas, ya kebenarannya kesukaan itu ada karena dia lebih, tetapi realitanya tidak dilakukan. Kesukaan kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini yang menimbulkan sebuah gap. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen terhadap hal itu? Bagi orang Kristen pengikut Yesus, kita bisa menyaksikan bagaimana para nabi memperlengkapi umat Tuhan dengan mengajarkan mereka dengan mendalam. Bagaimana para rasul mendidik gereja secara mendalam. Terlebih khusus kalau kita melihat bagaimana pemuridan Yesus. Dia intens sekali mendidik, memberi pembelajaran, memberikan contoh-contoh, tapi dalam konteks kehidupan. Jadi bukan dalam konteks terpisah pada momen-momen tertentu saja, tidak, tapi dalam kehidupan, dalam keseluruhan. Jadi ada kontradiksi antara kesukaan, spiritualitas, dan realitas kehidupan. Tetapi juga pandangan Kristen bagaimana sebagai orang Kristen? Ya seharusnya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, lebih mengarahkan diri untuk membangun spiritualitas. Bukan religiusitas kita abaikan. Kalau religiusitas kita abaikan, ya berarti kita nggak ikut gereja, nggak ikut baca Alkitab, nggak ikut doa. Tapi tidak itu yang menjadi utamanya, tapi spiritualitas kita. Kira-kira begitu pandangan iman Kristen. Mari kita ikuti jejak para nabi, para rasul yang dilatih oleh Tuhan Yesus dan juga bapak-bapak gereja. Hanya kadang-kala kita kesulitan ya untuk membedakan itu dengan baik. Kira-kira begitu dulu dari saya. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut? Terkadang saya kayak teman-teman juga itu lebih kayak mereka membedakan nih antara agama dan juga spiritualitas. Mereka lebih kayak kalau misalnya agama itu lebih ke rutinitas dan mereka kurang suka akan rutinitas tersebut. Mereka bilang ya udah spiritualitas saja percaya. Tapi setelah dijelaskan oleh Bapak, mungkin saya dapat menarik kesimpulan secara singkat bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengembangkan iman kita dengan
menumbuhkan spiritualitas dalam diri kita seperti yang Bapak bilang belajar dari nabi-nabi, lalu juga tetap tidak bisa dibedakan ya antara agama, maksudnya tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi agama adalah tata cara kita beribadah dan spiritualitas adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya begini, kalau dalam keagamaan manapun selalu ada sistem keagamaan. Nah, sistem keagamaan salah satu bagian yang penting selain tempat ibadah, tata cara ibadah, dan segala perangkat peralatan yang diperlukan dengan tokoh-tokoh atau orang-orang dan jemaat, itu sistem keagamaan. Jadi kita tidak mungkin tidak mempunyai kehidupan yang punya sistem keagamaan, karena kita makhluk beragama. Jadi makhluk beragama mau tidak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, karena kita ada di dalam komunitas beragama, ada di dalam masyarakat beragama, kita ada di dalam sistem keagamaan. Nah, dalam sistem keagamaan, model-model seperti doa, baca Alkitab, bersekutu di dalam konteks-konteks komunitas keagamaan itu merupakan ciri khas kehidupan manusia. Tetapi kalau kita berhenti, seperti yang tadi saya katakan, berhenti hanya sampai pada batasan momen-momen itu saja, maka kita hanya sampai tataran fenomena kulitnya, artinya orang itu beragama. Tetapi kalau kita hanya masuk ke dalam spiritualitas, enggak ikut dalam sistem, jadi tidak ada jemaat yang memberikan support bersama-sama sebagai saudara sehingga tidak ada pemimpin agama, misalnya hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, tidak ada juga majelis yang mensupport pelayanan-pelayanan. Sepertinya kita kehilangan jati diri sebagai manusia, karena kita memang harusnya punya komunitas. Nah, komunitas beragama tidak dihilangkan, justru menjadi penguat spiritualitas. Ritual dan rutinitas keagamaan tidak boleh diabaikan, tetapi menjadi instrumen, kalau bisa dikatakan dalam wawasan budaya Kristen, sebagai sarana anugerah Allah dinyatakan. Kan kita dengar khotbah, menyampaikan firman hamba-hamba Tuhan, kita memuji Tuhan bersama, itu sarana. Bahkan sakramen-sakramen juga menjadi sarana bagi kita. Nah, itu memperkuat spiritualitas kita, bukan memperlemah. Persoalannya mengapa mesti ada semacam ini lebih baik dan ini tidak. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke Pak, saya akan lanjutkan dari pertanyaan sebelumnya Mbak Cindy. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apakah mungkin seseorang memiliki spiritual yang kuat tanpa hidup dalam iman Kristen dan keterlibatan di dalam gereja? Ya, pertanyaan ini sangat subjektif, tetapi juga sangat relevan dalam konteks kekinian. Kalau ditanya, mungkin ada kemungkinan, tapi kemungkinannya itu justru bukan meningkatkan spiritualitas, tapi merendahkan atau menurunkan kadar atau kualitas spiritualitas. Mengapa demikian? Karena spiritualitas itu selalu melibatkan diri dalam relasi dengan sesama manusia, selalu menurunkan konstruksi Allah berinteraksi dengan kita, Allah berinisiatif mengasihi kita, Allah memberikan anugerah kepada kita, dan kita tidak berhenti di sini. Kita, jadi segala berkat rohani yang dikaruniakan Tuhan, firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita bisa nikmati dalam keadaan sendiri, itu tidak turun berhenti di kita. Kalau berhenti di kita, maka spiritualitas kita berada di dalam lautan api. Tetapi justru kalau kita menerima segala pemberian Tuhan, pertolongan Tuhan, kedekatan kasih Tuhan memenuhi kita, itu justru kalau kita masuk dan menyatakan itu kepada publik, dan khususnya melalui jemaat, melalui pelayanan gereja, itu justru memperkuat apakah benar apa yang saya terima, apa yang saya hayati, tentang firman, doa saya, dan berkat-berkat rohani itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi spiritualitas itu selalu dari atas ke diri kita dan selalu mengalir keluar, tidak boleh berhenti. Sehingga tidak mungkin orang itu memiliki spiritualitas yang kuat, justru makin lemah, makin hilang dan bersifat antroposentris gitu. Karena spiritualitas itu ciri khasnya adalah theosentris, Kristusentris, Roh Kudus-sentris. Nah, kalau dia enggak mengalir, sudah dia akan berhenti untuk itu. Terima kasih banyak Bapak untuk jawaban dua-duanya. Mungkin bisa diingatkan tadi kalau misalnya memang spiritualitas itu ada hubungan yang kuat dengan iman juga, dan kita harus hidup dalam iman untuk membuat diri. Terima kasih. Jadi spiritualitas yang kuat itu hidup dalam iman Kristen. Ya.
Maksud iman Kristen itu seperti apa? Iman itu kan instrumen. Iman itu instrumen yang dikaruniakan Allah. Nah, instrumen anugerah ini hanya efektif kalau kita berjemaat, berada di dalam kehidupan berjemaat, berada di dalam pelayanan. Jadi nggak mungkin kita memiliki spiritualitas yang kuat, lalu instrumen iman kita itu akan mengalami pertumbuhan. Karena kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman juga menghasilkan juga kalau kita berada di dalam kehidupan bergereja dan pelayanan. Terima kasih Pak, saya jadi sadar bahwa spiritualitas sejatinya menurut iman Kristen tidak bisa dilepaskan dari relasi dengan Kristus dan hidup bersama tubuhnya. Ya benar. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu untuk nomor 3. Bagaimana peran Roh Kudus dalam mengembangkan spiritualitas orang Kristen? Ya, bersyukur karena kita diberikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi inspirasi, memberikan kepada para penulis menuliskan setiap teks Alkitab, dan tidak hanya itu, Roh Kudus juga memberikan iluminasi kepada para pembaca. Nah, ketika para pembaca itu membaca Alkitab dan Roh Kudus berkarya, di sanalah kita mendapatkan semacam insight, pengertian, pemahaman. Misalnya kalau kita baca kalimat atau firman yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang lesu dan beban berat. Itu kalau kita baca begitu saja, kita hanya mendapatkan informasi. Tetapi kalau kita membaca dan Roh Kudus berkarya di sana, memberikan kepada kita dorongan, tuntunan untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus berkarya melalui firman itu, dan Roh Kudus akan meningkatkan kualitas kita punya spiritualitas, makin dekat Tuhan karena ada firman yang kita baca, kita pelajari. Nah, selain firman Tuhan yang menjadi dorongan bagi kita untuk mungkin meningkat kualitas spiritualitas kita, itu semua karena karya Roh Kudus. Tetapi juga spiritualitas kita yang meningkat itu juga Roh Kudus bekerja melalui puji-pujian. Misalnya kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, misalnya singing glory to God, kita memuji Tuhan dan ada karya Roh Kudus di dalam hati kita melalui firman dan melalui pujian. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita serius dengan lirik yang baik, dengan nada yang tepat, dengan segala komposisi yang benar, lalu kita mengarahkan diri memuji Tuhan. Nah, di situ spiritualitas kita makin meningkat. Kalau kita masuk ke dalam bagian yang berikutnya, ketika kita juga berbagi dengan orang lain, Roh Kudus menuntun kita untuk kita berkhidmat, berkata-kata dengan orang lain, dan di situ ketika berinteraksi dengan orang lain, Roh Kudus menolong kita juga untuk kita mengerti orang lain. Lalu kita dapat, wah, orang ini butuh kita dukung keuangannya, kita dukung segala persoalan hidupnya. Lalu di situ ada hikmat dari Tuhan. Nah, Roh Kudus memberikan kepada kita pencerahan. Begini loh langkah-langkah yang harus dilakukan. Dia berbicara dalam hati kita, ada firman, ada lagu pujian, ada orang yang perlu ditolong. Itu membuat kita spiritualitas kita meningkat. Lalu ketiga, Roh Kudus juga bekerja melalui literatur-literatur yang kita baca. Misalnya buku-buku teologi, buku-buku ilmu pengetahuan, dan literatur yang lain. Nah, ketika kita membaca, mempelajari, kita perlu mengerti itu, Roh Kudus memberikan iluminasi lagi. Jadi Roh Kudus memberikan iluminasi, lalu kita mendapatkan transformasi pemikiran. Oh, harusnya mengenal Kristus seperti ini. Oh, memahami manajemen seperti ini. Oh, mengerti akuntansi seperti ini. Mengerti tentang biologi seperti ini. Jadi Roh Kudus merangkai semua pemikiran kita, memberi pencerahan ke dalam pemikiran kita, lalu kita mengalami pertumbuhan spiritualitas. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus dalam meningkatkan spiritualitas kita. Dan terakhir adalah ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang lain, dan orang lain itu kan membutuhkan kabar baik. Lalu kalau kita kan agak gagah, kurang pengalaman, kurang mengerti cara memulainya, lalu dengan kita dipenuhi Roh Kudus dan kita dipimpin Roh Kudus, kita memberitakan Injil. Waktu kita memberitakan Injil kepada orang lain dengan sederhana pun, maka di sana kemampuan kita diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mendapatkan pengertian, dan disitulah spiritualitas kita meningkat. Jadi ada instrumen yang kita gunakan, ada sasaran yang kita kerjakan, di sana Roh Kudus bekerja dan kita mendapatkan sebuah peningkatan kualitas spiritualitas. Kira-kira demikian. Baik.
Baik, saya sangat setuju sih Pak untuk bagaimana Bapak memberikan 4 poin tadi. Nah, berarti bisa dibilang kalau dari 4 poin itu Roh Kudus ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, dan tentu saja bisa dibilang Roh Kudus itu sebagai penguat untuk dalam hidup. Jadi Bapak bilang ada melalui dari mungkin diri-diri yang ada, itu pun juga menjadi sebuah penguat dalam kehidupan. Iya. Kita lanjut, saya pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan spiritualitas Kristen dengan spiritualitas lainnya? Ya, jadi di zaman multi religion ini dan di dalam konteks yang begitu multi, kita tahu bahwa agama di seluruh dunia itu ada 4.000 lebih dengan segala sistem keagamaannya masing-masing, kontennya masing-masing. Dan di akhir-akhir ini nampaknya ada peningkatan untuk tiap-tiap keagamaan itu meningkatkan spiritualitas. Ambil contoh misalnya ada orang yang pergi ke satu tempat lalu mereka membaca kitab keyakinan keagamaannya, dengan dia membaca, melantunkan dan bahkan menyanyi dan sebagainya, mereka mengalami semacam kedekatan dengan yang disebut. Nah, bedanya dengan kekristenan apa? Spiritualitas itu inisiatifnya dari Allah, bukan inisiatifnya dari kita. Ini yang pertama sekali. Jadi kita mau mengalami suatu relasi personal dengan Tuhan, suatu relasi yang sangat kuat dengan Tuhan, inisiatifnya dari Allah. Dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, lalu kemudian dia memakai sarana yang sudah dikaruniakan Tuhan. Alkitab, gereja, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dan berbagai sarana yang lain. Lalu kemudian kita juga hadir dalam dunia. Jadi kita spiritualitas kita tuh tidak melarikan diri dan memisahkan diri dari kehidupan dunia ini. Tapi kita masuk ke dalam dan kita sebagai terang dan terang. Nah, di situ ada sesuatu kekuatan spiritualitas, itu membedakan. Datang dari Allah, ada sarana anugerah, dan kita berkontribusi di dalam peradaban. Jadi spiritualitas tidak berkaitan hanya di gereja, hanya ketika kita ada sendirian, tetapi juga ketika kita berada di dalam dunia. Karena dunia ini milik Bapa dan kita adil di sana. Beda dengan dunia atau kepercayaan lain, spiritualitas itu seperti memisahkan diri dengan dunia. Sepertinya dia sendiri dengan Tuhan, melupakan apa yang ada di dunia, melupakan bahkan keadaan dirinya, lalu seperti dekat dengan Tuhan tapi tidak membangun relasi. Lalu sarana yang dipakai adalah dirinya sendiri, yang dikosongkanlah, yang dilepaskan pikiran. Kita tidak demikian. Spiritualitas Kristen adalah kita justru menyelenggarakan apa yang Tuhan katakan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi akal budi kita, menyelenggarakan fungsi-fungsi relasi kita, menyelenggarakan fungsi-fungsi kekayaan kita. Nah, di sana ada spiritualitas yang menarik, yang bertumbuh. Jadi kita tidak memisahkan tapi tidak bercampur dengan dunia ini. Kita tidak meninggalkan komunitas, tetapi ketika kita berada di komunitas bukan sebagai orang yang dipengaruhi oleh komunitas, tapi kita membawa terang, membawa shalom. Nah, ini menjadi ciri khas, menghadirkan shalom dimanapun kita berada. Itu spiritualitas Kristen. Baik, saya setuju juga sih Pak kalau bagaimana Bapak menerapkannya. Jadi spiritual Kristen itu spiritual inisiatif dari Allah. Nah, jikalau misalnya inisiatif dari Allah ini tidak dipakai sama manusia, dan apa yang bisa mungkin terjadi gitu Bapak? Ya, kalau Allah yang mengaruniakan kepada kita bagaimana kita membangun relasi dan terjadi kebangunan rohani, spiritualitas kita muncul. Kalau dia memang bukan orang pilihan, kalau dia memang masih mengeraskan hati atau dia menunda, maka dia akan tidak menghadirkan shalom. Maka dia tidak bisa mengoptimalkan fungsi relasi. Fungsi relasi maka dekat dengan cita kasih. Fungsi untuk berakal budi, maka dia menghilangkan konsep pemikiran yang logik. Jadi kasihan sekali orang seperti itu karena mereka tidak menghargai. Namun yang tadi ada yang menolak benar-benar dan tidak dapat, ada, memang itu bukan orang pilihan. Jadi kita tidak bisa memberi penilaian ini orang pilihan atau tidak. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah orang yang suka menolak, tidak mau dia dekat dengan Tuhan. Ada juga orang yang mengabaikan. Nah, ini mereka bisa jadi ada kekecewaan, ada kekesalan dalam hati, ada sesuatu yang ingin mereka harapkan tapi tidak dapat. Dan ketika ada orang mengatakan, ayo dekat Tuhan, ayo berjumpa dengan Tuhan,
ayo ada sarana gereja, ada sarana firman, ayo berdoa, bersekutu doa, dan memuji Tuhan. Dia merasa tidak perlu dan tidak penting. Nah di sini kalau dia orang percaya dan dia sempat kecewa, Roh Tuhan akan terus mengejar dia. Roh Tuhan akan terus mengingatkan dia. Ya mungkin menunda ya, mungkin dia akan terhambat, tetapi pada waktunya dia berada di dalam naungan kasih Tuhan. Nah kalau di antara dia menunda dan menolak, apa yang terjadi pada orang itu? Kering. Hubungannya apa-apa bukan Tuhan, tapi apa-apa adalah saya mau, usaha saya sendiri yang berupaya, saya sendiri yang berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak peduli dengan orang lain. Mau orang lain susah, orang lain senang, orang lain sedih, yang penting dia happy sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak menunjukkan jati diri sebagai orang yang beradab dalam pengertian dia tidak penting bagi dia itu moral, tidak penting bagi dia itu etika. Yang penting saya senang, saya suka. Nah kan itu bisa berhadapan dengan pihak yang berwajib, bisa berhadapan juga dengan masyarakat sekitar yang punya peradaban. Jadi orang seperti itu sangat sedih sih. Nah, saya sih berharap tidak ada orang Kristen yang seperti itu. Kira-kira begitu. Dari pertanyaannya Luis, apa perbedaan antara manusia lama dan manusia baru dalam pandangan spiritualitas Kristen dan bagaimana kita dapat mengenali bahwa kita sedang mengalami proses pembaruan meskipun tanda-tandanya tidak selalu terlihat secara fisik. Oke, berarti ada dua pertanyaan ya untuk hal ini. Pertama, perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Tentu di dalam kondisi fisiknya tidak ada perbedaan. Hanya tampilan fisik mungkin lebih terlihat menjaga kesehatan, menjaga penampilan, menjaga segala performance antara lama dengan yang baru. Yang lama biasanya agak terlalu care ya, fisiknya ya. Tapi kalau yang baru dia akan jaga kesehatan, dia akan mencoba untuk menyadari bahwa dirinya itu berguna, bermanfaat. Nah itu secara fisik. Tetapi secara fisik ini kan tidak berdiri sendiri. Secara fisik ini selalu berkaitan dengan dan berrelasi dengan secara spiritual, rohani. Nah, apa yang membedakan? Kalau manusia lama dari mulai tabiatnya, perilakunya, dan tindakannya dan pemikirannya, jadi ada perbedaan. Tutur katanya, cara dia bicara, cara dia berpikir, cara pandangnya, cara menyelesaikan persoalan, cara mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Selalu berkaitan dengan diri, selalu berkaitan dengan pencapaian-pencapaian supaya diri ini terlihat hebat, terlihat baik. Tetapi orang percaya, orang yang hidup baru di dalam Kristus, dikerjakan Roh Kudus, dia akan selalu memandang semua persoalan itu dengan cara pandangan kita. Tutur katanya mulai diubah, mulai mengalami perubahan. Pilihan kata, diksi-diksi yang ada itu mulai dia tentukan. Oh saya bicara sama orang tua seperti ini. Oh saya bicara sama teman seperti ini. Oh saya bicara sama yang lebih muda seperti ini. Oh kalau saya bicara sama orang asing seperti ini. Jadi diubah caranya menyampaikannya dan tuturan kata dan pilihan kata. Yang kedua tabiatnya. Tabiatnya tentu perilakunya akan jauh lebih mendatangkan shalom, mendatangkan damai, mendatangkan sejahtera bagi orang lain. Jadi baik dia dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan maupun dalam keluarga, dia punya tabiat yang mendatangkan damai sejahtera, menghadirkan kasih Allah di dalam hidup. Ada kerelaan berkorban, kerelaan untuk membawa orang kepada kasih Tuhan, dan tentunya spiritualitas karena tadi dari atas ke dalam diri kita, instrumennya firman Tuhan, maka ketika dia menghadirkan dirinya di tengah-tengah komunitas, entah keluarga, entah masyarakat, entah gereja, dia selalu memiliki cara pandang biblical. Jadi dia ingat firman Tuhan ini tanpa perlu menyebut kitab, pasal, ayat, tapi prinsip-prinsip firman Tuhan itu dia lontarkan, dia jelaskan. Kalau ada problem, ada kerumunan, dia langsung mengambil satu tindakan. Ini sepertinya tidak tepat. Ada jalan lain. Lalu yang paling penting lagi, bagi orang percaya, dia selalu ingat ada komunitas. Misalnya dia ada persoalan dan pergumulan, dia tidak bisa selesaikan. Dia cari teman yang seiman. Dia cari komunitas yang seiman. Dia cari hamba Tuhan yang dapat memberikan nasihat. Jadi beda dengan manusia lama. Manusia baru selalu memiliki kehidupan yang dinamis dalam menghadapi persoalan. Lalu peningkatan kualitas berpikirnya, peningkatan kualitas dia bekerja. Tidak untuk uang, tapi uang diperlukan. Tidak untuk jabatan, tapi jabatan diperlukan. Tidak untuk
punya posisi tapi diperlukan. Nah, semua yang diperlukan itu hanya instrumen untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kasih, menunjukkan kebenaran. Nah, itu spiritualitas manusia. Kalau kita lihat ya, murid-murid Yesus itu contoh yang paling simpel itu misalnya Paulus. Paulus itu tadi namanya Saulus. Tugasnya hanya ya, mengejar orang Kristen, menganiaya dan sebagainya, memenjara. Tapi sekali itu dia betul-betul merelakan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dan yang lebih mengherankan lagi, dia sambil melayani, dia sambil kerja. Dia sambil kerja pada siang hari, malam dia pergi menggunakan kata-kata. Dia menjelaskan. Dia tidak memisahkan antara ini dunia kerja, ini dunia bisnis, dan itu dunia kekristenan. Tidak. Dia akan memiliki suatu kehidupan yang saling berinteraksi. Itu manusia lama dan manusia baru. Jadi kalau dikatakan Roma pasal 12 itu dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahnya. Jadi spiritualitas itu berarti yang kita hidupnya harus semakin kudus karena kita sudah dikenal. Karena Kristus sudah menebus kita, karena Roh Kudus sudah menjaga kita, karena Bapa menganugerahkan kita. Itu perbedaan yang signifikan dan yang lebih nyamannya lagi adalah kita mendapatkan janji bahwa bukan hidupmu di sini saja, nanti di sana kamu akan ini. Orang manusia lama nggak pernah punya pengharapan itu. Kita firm punya pengharapan. One day, the last thing, saya mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kedua itu bagaimana kita dapat mengenali bahwa kita sedang mengalami proses pembaruan. Kita dapat mengenali, tentu kita mesti bercermin. Kan kalau kita misalnya pagi-pagi hari sebelum kita bersih-bersih di kamar mandi, di toilet, kita kan mesti bercermin. Oh, ternyata masih rambut berapi, masih ada kotoran di wajah dan sebagainya. Lalu kita setelah itu bersih-bersih semuanya bagian tubuh kita, lalu kita bercermin. Waktu kita bercermin, kalau sudah hilang semua yang kotor di wajah kita, di tubuh kita sudah bersih, lalu kemudian kita akan bersolek. Bersolek bukan untuk kita show, tapi bersolek membersihkan, merapikan rambut. Kita akan lihat cermin itu. Cermin itu membuat kita tahu, oh iya, saya mesti rapi rambut, pakaiannya juga mesti rapi, semuanya kita rapi. Nah, cermin itu penting. Nah, bagaimana kita, kalau kita kaitkan, bagaimana kita dapat mengenali bahwa kita sedang mengalami proses pembaruan? Cerminnya ada, cerminnya apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya kita dikatakan Tuhan, firman-Mu minta bagi hatiku terang bagi dalammu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan firman Tuhan. Jadi mesti bercermin. Sehingga kita, oh saya ini belum, saya ini tidak, saya akan kuatkan yang ini, saya akan kurangi yang ini. Jadi kita bisa melakukan suatu koreksi internal. Dengan kita lihat begitu, misalnya gini, dulu saya marah tanpa alasan, dulu saya mencuri, dulu saya berdusta demi kepentingan. Sekarang tidak, yang ini nggak benar, yang ini nggak boleh, yang ini dilarang. Maka saya harus punya komitmen mematikan kebiasaan buruk berdasarkan cermin firman Tuhan, dan tentu suara hati dari kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu, yang sudah dipulihkan Roh Kudus itu, akan memberikan kepada kita suatu percakapan internal dalam diri kita. Itu nggak boleh loh. Yang ini oke. Yang itu jangan dulu tunda. Jadi ada sebuah dinamika pertumbuhan dalam hidup kita karena firman Tuhan. Lalu yang kemudian bagaimana kita mengenalinya? Orang lain. Perlu orang lain. Kan kalau kita nggak punya cermin, kita bisa ditanya, kamu kayaknya tadi nggak ganti pakaiannya dari semalam, misalnya ya. Kenapa? Semalam warnanya hijau, sekarang pakaianmu warnanya hijau juga. Nggak ganti pakaian apa? Warna pakaianmu warna hijau itu ada banyak banget. Enggak cuma satu ini, loh, kemarin pakai itu, sekarang pakai ini, gimana bisa kamu katakan kamu mengalami perubahan? Artinya ada pihak lain yang memberikan kepada kita semacam informasi, semacam teguran, nasihat, dorongan. Itu penting. Wah, misalnya ke saya, Rudy sekarang nggak merokok lagi, iya. Karena dari tadi kita ngobrol-ngobrol di warung kopi ini, nggak ada rokok itu masuk atau vape gitu. Iya, memang udah lama saya, bahkan sejak saya cerita tentang kesaksian saya. Jadi orang lain melihat, menyaksikan bagaimana perubahan itu. Kalau kita belum berubah bagaimana ya? Ya orang lain akan memberikan kepada kita masukan. Dan kita jangan cepat tersinggung, baperan gitu. Kadang orang kan, ya saya sempat juga mengalami begitu ya. Jadi karena nasihatnya, ini apa sih? Urusan saya sendiri nasihatin begitu ya. Tapi kalau orang yang hidupnya sudah manusia baru, ditegur, diberi nasihat, diberikan
semacam informasi yang baik tentang kita. Kita harus berterima kasih ya, kamu sudah menasihati saya, terima kasih ya. Karena apa? Dengan itu kita tahu kadar kita seperti apa. Nah seperti itu sebenarnya yang harus kita jalan dalam kita mengalami proses pembaruan. Meskipun tanda-tandanya tidak terlihat secara fisik ya, ketika kita bicara kan ya kayak seperti ini juga tubuh kita. Tubuh saya dari dulu kan dikenal orang wajahnya dari mulai kecil sampai sekarang nggak berubah, hanya berat badannya saja yang nambah misalnya. Nggak berubah, tapi orang tahu ini rugi pasti. Saya ketemu dengan teman-teman yang sudah 30 tahun nggak ketemu, alumni misalnya, dan alumni S1 saya, atau orang-orang yang pernah sekolah atau SMA. Lo nggak berubah ya? Masa berubah gimana? Saya nggak beda plastik, saya juga nggak perlu juga itu karena saya bukan bintang film misalnya. Saya nggak perlu juga memancungkan hidung, menipiskan bibir dan sebagainya gitu. Saya nggak ada perubahan fisik, tapi kayaknya lo beda deh. Nah ketika dibilang kayaknya beda, apanya yang beda? Karena orang lain lihat kita kan. Jadi tadi cermin terus orang lain lihat kita. Nah waktu orang lain lihat kita, apa yang kita lakukan? Respon kita. Apakah kita langsung bilang, oh bagus ya, atau udah marah kesal gitu? Kita mesti ini cara untuk memperbarui diri. Dan spiritualitas kekristenan itu tidak instan. Hari kemarin saya bertobat, besok udah langsung jadi Superman, dan mungkin itu proses dan progresif. Bertahap sampai kita merasakan sendiri perubahan, merasakan sendiri sadar. Iya ya, kayaknya dulu saya suka marah-marah misalnya, atau kalau marah bereda. Tapi sejak saya makin dekat Tuhan, makin mengalami perasaan Tuhan dalam hati saya mengalami sendiri perubahan. Saya sendiri punya semacam perubahan di dalam diri, menyadari itu. Jadi ada 3 ya, cermin. Jadi instrumen apa itu firman kah, dan persekutuan dan sebagainya. Yang kedua pihak lah ya, teman-teman kita, saudara kita, keluarga atau orang lain. Yang ketiga kita sendiri yang mengalami. Baru kita dapat sebuah proses pertumbuhan. Yang kasihan adalah yang ini nggak ada, yang ini sendiri merasa diri hebat. Itu biasanya sangat self confidence ya. Yang ini nggak ada, yang ini merasa. Nah itu berbahaya. Kalau seperti itu pasti masih manusia. Selanjutnya. Udah Pak, tapi makasih ya Pak, awalnya bingung banget, tapi sekarang jadi paham. Jadi manusia baru emang nggak selalu kelihatan secara fisik, cuman bisa dikenali lewat sikapnya, gitu kan, membawa damai, membawa kebenaran di hatinya, dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Oke, kalau catatan dari saya, kalau kita tahu kita sedang diperbarui, jadi kita melihatnya dari firman Allah gitu, mungkin bukan dari orang lain, sampai dari diri kita sendiri. Cukup? Apa ada lagi yang lain? Memang tadi kan di sini kita sedang mengalami proses ya. Jadi kata kuncinya di proses. Iya. Jadi jangan sampai kita mau instan dan already and not yet. Kita tidak mungkin sempurna. Jadi kalau kita menuntut sempurna, kita sendiri bisa kecewa. Seriusan, kita kecewa. Kok gue gini-gini aja sih terus gitu. Padahal kan do ini kok gini-gini terus. Karena kamu menuntut yang seharusnya nggak perlu itu. Batasan kita segini misalnya dikasih. Lu maunya ke sini gitu, segini. Lu mau level di sini ya udah disepuri aja di sini. Jadi kalau ada perubahan sedikit, give thanks gitu loh. Thank you Tuhan, aku udah berubah di sini, terima kasih. Dan saya masuk lagi ke sana. Kata Tuhan apa? Jadilah seperti anak kecil kan. Dikasih permen, terima kasih ya tante, kasih ya om, begitu kan. Anak kecil kan polos-polos aja, tulus-tulus dia. Nah kita juga kalau ketika mengalami perubahan itu, ya polos-polos dan tulus-tulus saja, nggak usah apa ya, wah harus begini kan. Dan itu bikin nyaman ya, seriusan. Ini pengalaman saya. Jadi kalau saya begini, ya udah saya ikutin aja gimana. Kalau orang bilang gini, oke kita akan berubah. Tapi nggak kuat-kuat, nggak bisa. Ya sudah kita usahakan, kita tolong Tuhan, nggak bisa juga kita minta lagi sama Tuhan. Dengan begitu kan, jangan lupa give thanks, thank you Lord. Itu spiritualitas kita kan. Dan akibatnya kita peka. Ada satu radar, langsung lihat, oh ini nggak benar, oh ini benar, langsung ada. Oke, saja.